Rumah bambu tahan gempa, kearifan lokal Jawa Barat. Di Indonesia, gempa bumi adalah bencana yang sering terjadi. Namun, masyarakat tradisional sudah memiliki cara cerdas untuk menghadapinya. Salah satunya melalui rumah bambu tahan gempa. Rumah ini adalah contoh kearifan lokal yang telah digunakan sejak lama di Jawa Barat. Rumah bambu tahan gempa dibangun dengan bahan utama bambu yang terkenal ringan, kuat, dan elastis. Karena sifatnya yang lentur, bambu mampu menyerap dan meredam getaran saat terjadi gempa, sehingga risiko kerusakan lebih kecil dibandingkan bangunan beton. Secara struktur, rumah ini umumnya berbentuk rumah panggung dengan tiang-tiang kayu atau bambu yang ditancapkan ke tanah atau di atas batu pondasi. Desain ini membuat bangunan lebih stabil dan tidak langsung terkena getaran dari tanah saat gempa terjadi. Sambungan antar bagian rumah biasanya menggunakan pusak kayu atau ikatan rotan, bukan paku besi, sehingga lebih fleksibel dan tidak mudah retak saat ada goncangan. Atap rumah tradisional ini juga dibuat dari ijuk atau daun rumbia, yang ringan dan tidak berbahaya jika runtuh. Kearifan lokal ini telah digunakan oleh masyarakat Sunda sejak zaman dahulu. Selain tahan gempa, rumah bambu juga memberikan sirkulasi udara yang baik, sehingga terasa sejuk di siang hari dan hangat di malam hari. Tak hanya itu, bahan-bahannya juga ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Di era modern, konsep rumah bambu tahan gempa ini masih bisa dikembangkan dengan inovasi baru seperti penguatan struktur dan kombinasi bahan alami dengan teknologi konstruksi modern. Dengan memanfaatkan kearifan lokal ini, kita bisa membangun rumah yang lebih aman dan nyaman untuk masa depan. Kearifan lokal Cingcowong. Cingcowong merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Desa Luragung Landiu. Keberadaan Cingcowong memiliki hubungan erat dengan kebutuhan dan ketergantungan manusia terhadap alam, yaitu kebutuhan manusia akan air sebagai sumber penghidupan. Pada intinya, tradisi ini ditunjukkan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya segera diturunkan hujan ketika terjadi kemarau berkepanjangan. Tradisi meminta hujan merupakan sebuah simbolisasi dari kedirian manusia yang ada kalanya tidak berdaya menghadapi kekuasaan alam. Air sebagai sebuah kebutuhan dasar dan pokok manusia perlu senantiasa dipenuhi setiap hari. Namun, ketika persediaan air semakin menipis, mengakibatkan terganggunya pemenuhan kebutuhan hidup bermasyarakat, seperti untuk makan, minum, dan mencuci. Di sisi lain, kebutuhan pengairan lahan pertanian juga berkurang, sehingga mengakibatkan kekeringan pada tanaman yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan panen. Menurut Kusnadi, Cingcowong adalah seni ritual untuk meminta hujan dengan media jelmaan atau orang-orangan perempuan berwajah cantik dan cara untuk memanggil roh-roh gaibnya. Jawa Barat mempunyai salah satu rumah adat yang terkenal disebut dengan Jula Ngambak atau juga disebut Jula Ngambak. Adalah nama rumah adat Jawa Barat. Nama ini diambil dari bentuk atap yang terlihat seperti burung julang yang sedang mengepakkan sayapnya. Rumah adat Jula Ngambak bisa ditemukan di daerah Garut dan Kuningan. Selain menggunakan rumah adat panggung, ciri khas rumah adat Jula Ngambak ini adalah bagian bumbung atapnya yang dilengkapi cagak gunting atau capit hurang yang membuat air hujan tidak merembes ke dalam rumah. Berikut ini adalah contoh upacara adat Jawa Barat dan tujuannya. 1. Ngeruat bumi. Upacara ngeruat bumi berasal dari bahasa Sunda atau ngerawat yang memiliki arti mengumpulkan atau memelihara. Tujuan diadakannya upacara ngeruat bumi adalah sebagai salah satu bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Ngalaksa. Upacara adat Ngalaksa merupakan salah satu bentuk upacara adat di wilayah Jawa Barat yang diadakan setiap bulan Juni di saat musim panen. Pada saat upacara adat ini akan disajikan tarian ringkong yang diiringi oleh tarian Ngalaksa. Acara adat ini umumnya dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur mereka kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 3. Pesta Laut. Upacara adat yang masih ada hingga saat ini adalah Pesta Laut yang ditemukan di wilayah Pangandaran, Ciamis, Sukabumi, Pelabuhan Ratu, dan daerah pesisir lainnya. Tujuan dari upacara Pesta Laut adalah untuk menunjukkan rasa syukur dan mohon keselamatan saat sedang melaut mencari ikan. 4. Nyangku. Nyangku adalah upacara adat untuk menyucikan benda-benda pusaka peninggalan leluhur Panjalu.
Upacara adat ini dilaksanakan di Panjalu, Ciamis selama setahun sekali. Upacara adat Nyangku telah ada sejak zaman Kerajaan Panjalu. Upacara ini diadakan untuk menghormati leluhur Panjalu dan sebagai simbol kebersihan diri. 5. Babarit. Babarit merupakan upacara adat yang ada di Kabupaten Kuning. Upacara ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan desa atau menjaga bala dan memohon keselamatan bagi penduduk desa. Banyak para pengantin yang memakai baju adat Jawa Barat sebagai busana impiannya, di mana pakaian pengantin laki-laki terdiri atas jas bukan prangwendana berwarna serasi dengan kebaya pengantin wanitanya. Busana pengantin laki-laki ini memiliki makna kewibawaan dan kejantanan. Atasan ini dipadukan dengan celana panjang yang juga diberi tambahan kain batik yang dililitkan di pinggang. Pada lapisan atas celana, selain itu pengantin laki-laki harus memakai bendo dengan aksen batu permata di tengahnya dan keris beserta sarungnya. Sedangkan untuk busana pengantin wanita memakai kebaya burkat berwarna cerah yang dipadukan dengan kain batik sido mukti atau lereng eneng pada sebagian bawahnya. Tampilan pengantin wanita dipercantik dengan perhiasan kalung, gelang, dan anting permata yang indah dan berkilau. Selain itu, yang menjadi ciri khas baju pengantin Jawa Barat adalah adanya mahkota yang biasa dikenal dengan sebutan siger. Tradisi Serentahun adalah tradisi tahunan masyarakat Sunda di Jawa Barat yang dilakukan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa untuk kesejahteraan di tahun mendatang. Pelaksanaan Serentahun. Serentahun biasanya dilaksanakan pada tanggal 22 bulan Rayagung, bulan terakhir dalam perhitungan kalender Sunda. Prosesi Serentahun biasanya diadakan di beberapa daerah. Makna dan tujuan dari Serentahun yaitu dilakukan untuk menghormati Nipo Haji sebagai sarana untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan agar tanaman mereka tahun ini dan tahun berikutnya akan lebih baik. Juga mempererat silaturahmi antar masyarakat, mengajarkan dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, dan menjaga warisan budaya leluhur. Rangkaian atau isi dari tradisi Serentahun. 1. Upacara Ngadiyukeun. Ini adalah prosesi inti di mana padi hasil panen disimpan ke dalam lewit atau lumbung padi. 2. Arak-arakan. Hasil padi, buah-buahan, dan sayuran diarak dalam sebuah prosesi yang meriah. Arak-arakan ini biasanya diiringi oleh kesenian tradisional seperti kendang pencak, angklung, dan tarian Sunda. 3. Ritual adat dan doa bersama. Pemimpin adat atau sesepuh kampung memimpin doa sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas panen yang melimpah, serta memohon keberkahan untuk tahun mendatang. 4. Pertunjukan kesenian tradisional. Sebagai perayaan, masyarakat menampilkan wayang golek, jaipong, pencak silat, dan damelan degung. 5. Prosesi ngunjung atau ziarah leluhur. Masyarakat adat biasanya melakukan kunjungan ke makam leluhur atau tempat keramat untuk mengenang jasa nenek moyang mereka dalam menjaga tradisi dan alam. 6. Pesta rakyat. Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan, seperti makan bersama, lomba-lomba, serta bazar makanan, dan kerajinan khas daerah setempat.